Selamat pagi pemirsa semuanya, selamat datang di T-News, where the news can be trusted. Bersama saya Namraj yang akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan, pastinya dengan berita yang hangat, aktual, dan terpercaya. Berita pembuka kita pada pagi hari ini adalah terus meningkatnya minat usaha mikro di masa pandemi, dikala banyaknya usaha besar yang justru gulung tikar. UMKM menyumbang 56 sampai 59% produk domestik bruto atau PDB bagi perekonomian Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah akan terus mendorong bangkitnya UMKM. Pemerintah telah mengeluarkan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar 695 triliun rupiah. Papar Direktur Informasi dan Komunikasi Publik Perekonomian dan Maritim, Septriana Tangkari, saat webinar membangkitkan perekonomian UMKM di tengah pandemi COVID-19 pada Rabu 14 Oktober 2020. Adapun distribusi penggunaan dana PEN tersebut meliputi bantuan modal kerja produktif kepada 12 juta UMKM dan pinjaman tanpa bunga selama setahun untuk koperasi simpan pinjam. Selain itu, dana PEN juga akan disalurkan guna pemberian bantuan terhadap 12 UMKM dengan masing-masing berjumlah sebesar Rp2.400.000. Ada pula, berdasarkan data yang terkumpul di BKPM, terjadi peningkatan yang signifikan terkait pengajuan NIB di sektor mikro. Secara gamblang, BKPM juga menyatakan bahwa peningkatan ini bersifat kontinu, yang sudah terjadi sejak bulan Agustus di tahun 2020. BKPM mengumumkan bahwa terjadi rekor pengajuan NIB melalui OSS tertinggi selama tahun 2020 di bulan Oktober 2020, yakni mencapai 377.540 permohonan yang sudah diterima oleh BKPM. Tentunya ini menjadi bukti akan naiknya minat usaha mikro di kala pandemi, mengingat 93,6% dari jumlah permohonan NIB tersebut berasal dari sektor usaha mikro. Itu tadi berita dari naiknya pengajuan NIB di masa pandemi oleh UMKM. Selanjutnya kita akan ada sesi wawancara dengan seseorang pengusaha sukses mengenai perkembangan UMKM di masa pandemi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di T-News, where the news can be trusted. Selamat pagi pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Namraj. Hari ini kita kedatangan narasumber yang pastinya luar biasa banget. Ada Bapak Mikel, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Namraj. Sebelumnya, karena ada pepatah yang berbicara, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya saya perkenankan untuk Bapak Mikel memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, agar kita dapat lebih kenal nih. Perkenalkan, nama saya Mikel. Sekarang ini saya sedang fokus di industri cuci sepatu, ya jasa cuci sepatu. Dan saat ini saya sudah berjalan sekitar 4 tahun ya, usaha cuci sepatu saya. Itu. Terima kasih Pak, sekian perkenalannya. Iya, oke, singkat aja. Karena kita mau langsung ngobrol-ngobrol nih. Boleh, pertama saya mau nanya dulu, jadi boleh lebih dijelaskan lagi nih Pak, bisnis apa yang Bapak jalankan dan bergerak di bidang apa mungkin? Jadi, Baik, jadi untuk bisnis yang saya jalankan sekarang ini bergerak di bidang shoes and bag cleaning service. Itu adalah jasa cuci sepatu dan cuci tas. Tapi nggak cuma cuci sepatu dan cuci tas saja. Kita bisa cuci helm, kita bisa cuci koper, dan lain-lain. Dan nggak cuma cuci aja, itu namanya doang tuh. Tagline-nya doang nih, cuma cuci. Tapi kita juga bisa jasa reparasi, kita bisa repaint, dicat ulang, kita bisa unyellowing. Pokoknya segala macam bentuk lah yang berhubungan dengan sepatu, tas, koper, helm. Nah itu kita bisa bantu untuk bikin lebih bagus lagi. wah, Kita bisa inovatif bantu. banget nih bisnisnya. Mungkin sebagian dari teman-teman belum familiar nih dengan bisnis seperti ini ya, karena yang biasa bisnisnya kalian tahu F&B yang biasa sangat populer gitu. Ini bisa jadi ide-ide juga nih buat teman-teman yang baru mau mulai ide bisnis tapi stuck nih, apa lagi ya bisnis yang kayaknya belum banyak gitu ininya. Bukan berarti ini mudah juga ya, pastinya ada kerja keras di baliknya. Karena itu aku langsung mau ke pertanyaan kedua. Betul. Eh, Boleh ceritain nggak sih Pak, latar belakang terbentuknya bisnis Bapak tadi? Mungkin dari awalnya gimana, kepikirannya atau kayak mulainya itu dari mana sih Pak? Jadi awal mula bisnis saya terbentuk itu waktu saya masih duduk di bangku sekolah SMK ya. Waktu itu saya kebetulan jurusan jurusan sekolahnya marketing, bisnis dan pemasaran. Waktu itu guru saya kebetulan suruh saya untuk buat suatu ide bisnis.
gitu, suatu ide bisnis. Akhirnya setelah saya cari-cari, saya bingung. Saya sebenarnya bingung pengen bisnis apa gitu. Tapi akhirnya ketemu satu masalah saya yang seharusnya udah saya hilangin dari dulu, yaitu kaki saya yang Oke. Jadi karena kaki saya bau tuh saya sering diledekin sama temen. Kaki lu bau banget gitu. Misalnya saya lagi buka kos kaki itu, terus tiba-tiba teman saya bilang kaki lu bau banget sih gitu. Ya akhirnya dari situ tercetuslah ide gitu. Dan pada saat itu juga ya tahun 2018 itu yang bisnis cuci sepatu sama cuci tas itu masih sedikit banget sih Pak. Jadi dari situ saya melihat peluang, kenapa saya nggak coba aja gitu. Yaudah akhirnya saya coba tawarin ke teman-teman sekolah awalnya. Akhirnya ya dengan pengetahuan saya yang apa adanya gitu, saya cuma cari-cari tahu di YouTube dengan bahan-bahan yang apa adanya gitu. Saya coba tawarin, saya berani tawarin ke teman, akhirnya ada yang mau teman saya. Pertama itu saya inget banget, teman saya cewek ya, namanya Sela. Nah itu thank you banget kalau misalnya dia waktu itu nggak cuci, mungkin bisnisnya nggak jalan sampai sekarang sih. Nah dari situ akhirnya saya dapat customer pertama, saya cuci sepatunya waktu itu masih pakai odol Pak, masih pakai odol. Saya ingat banget waktu itu. Tapi bisa bersih gitu, bisa bersih sepatunya. Ya udah akhirnya saya coba buat promosi di Instagram. Nah, market saya pertama kali waktu itu sih teman-teman sekolah. Dari situ mulai kebangun trust-nya, teman-teman saya bikin testimoni di Instagram. Ya udah akhirnya saya mulai tekunin tuh karena saya udah melihat peluangnya dan ada kesempatan gitu ya. Di daerah saya itu nggak ada cuci sepatu, ya udah akhirnya saya tekunin, saya buka, saya promosi dan lain-lain, dan puji Tuhan berjalan sampai sekarang sih Pak gitu. Oke, makasih banget nih Pak ceritanya. Sangat inspiratif nih karena berangkat dari masalah justru bukannya down, bukannya kita malah insecure, justru kita harus melihat peluang di situ. Ini emang kalau udah otak bisnis emang susah ya Pak. Apa-apa jadi cuan gitu kalau bahasa orang zaman sekarang. Oke, Betul. pertanyaan berikutnya masuk ke topik kita pembahasan pada pagi hari ini nih Pak. Gimana sih pandangan Bapak mengenai ramainya anak-anak muda yang mulai terjun ke dunia bisnis khususnya 2-3 tahun terakhir nih yang kita tahu lagi di masa pandemi ya Pak. Apa sih menurut Bapak, apa mereka ikut-ikutan doang atau justru kayak apakah bagus jadi ramai dunia bisnis ini atau makin banyak saingan nih Pak? Oke. Yang pertama saya mungkin jawab dari sisi positifnya ya. Sisi positifnya pasti ya perekonomian Indonesia itu pasti akan terbantu kalau misalnya bisnis-bisnis yang dibangun sama anak muda ini bisa sukses, bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Tapi kan yang namanya bisnis tuh nggak mungkin 100% berjalan lancar gitu. Pasti yang namanya bisnis tuh butuh usaha, butuh struggle. Jadi ya kalau mereka udah berani coba, ya berarti itu bagus. Sisi positifnya ya banyak anak muda yang jadi pebisnis, banyak anak muda yang yang nggak takut gagal gitu ya, berani mencoba. Walaupun di tengah guncangan gitu ya, banyak orang-orang yang pengennya ya udah lulus sekolah kerja sama orang gitu. Nah, terus yang kedua, sisi positifnya apa? Sisi positifnya yang pasti dengan adanya anak-anak muda itu eh, apa ya? Kita semakin tahu gitu, kita semakin tahu bahwa oh bisnis tuh sebenarnya seperti ini loh. Jadi semakin banyak orang yang terbuka pikirannya untuk mulai bisnis gitu. Ya mungkin dari orang-orang sekitar gitu ya. Misalnya dari teman posting di Instagram, gue lagi bisnis ini, jualan itu. Yaudah akhirnya mereka tahu dong kita bisnis apa. Nah dari situ mungkin banyak orang yang terbuka pikirannya untuk bisnis sendiri. Nah terus kalau dari sisi saingan sih menurut saya nggak masalah ada saingan, justru itu bagus, bikin saya makin semangat lagi buat berinovasi yang pastinya, dan bikin saya semangat untuk ekspansi lagi gitu ke bisnis-bisnis yang mungkin akan datang gitu. Itu sih kalau dari saya bagus, Oke. banyak anak muda yang buat coba bisnis. Oke, Pak. Gitu Pak. Makasih. Inspiratif banget nih lagi-lagi. Emang beda ya kalau udah mindset terbuka lebar itu pasti justru malah melihatnya ya bagus karena untuk kemajuan negeri ini juga pastinya ya. Makasih banget nih Pak. Betul betul. Karena saya dengar-dengar juga bisnis Bapak emang udah gede banget. Udah 50 gerai di seluruh Indonesia. Kita doain bakal 100 gerai
dan pastinya mungkin saya bisa cicip sepatu gratis. Aduh, amin. Terima kasih Pak Namraj. Oke. Nah, untuk mengingat tadi banyaknya anak-anak muda yang telah masuk ke bisnis dan mungkin baru 2-3 tahun ini atau bahkan ada yang satu tahun ini, ada nggak sih Pak saran atau tips-tips yang bisa Bapak berikan yang mungkin berguna untuk yang baru-baru mulai bisnis gitu Pak? Oke, baik Pak. Saran untuk baru yang memulai bisnis. Kalau saran dari saya sih, udah pasti jangan takut untuk mencoba ya. Mungkin pertama kali kita mulai bisnis itu rasanya kok kayak gak ada yang mau beli, kayak kok sepi banget nih dagangan kita. Tapi kalau misalnya kita belajar buat konsisten gitu ya, kita konsisten buat ngelakuin hal yang seharusnya kita lakuin, percaya aja pasti ke depannya itu ngebentuk kita di kemudian hari lah gitu. Ngebentuk kita jadi pribadi yang lebih baik, ngebentuk kita supaya mental kita semakin kuat gitu sih Pak. Jadi jangan Oke. takut mencoba, terus coba aja. Oke, bagus banget nih jawaban dari Pak Mikel. Nah, pertanyaan selanjutnya ini kembali ke bisnis Bapak lagi nih. Kira-kira bakal ada rencana inovasi atau ide bisnis lainkah dalam beberapa tahun ke depan atau justru sekarang udah ada kesibukan lainnya? Karena biasanya kalau pembisnis tuh nggak bisa diem pas ED1 ini ya. Boleh di-share Pak, biar jadi inspirasi buat anak-anak muda lainnya. Oke, baik Pak. Kalau untuk kedepannya, jujur saya udah ada kepikiran pengen bisnis apa. Ya lebih tepatnya sih saya pengen bisnis di digital marketing agency. Karena saya melihat peluang kayaknya sekarang everything is online, semuanya serba digital. Even kita sekarang kayak lagi Zoom. ngobrol-ngobrol aja kita online kan gitu, nge-zoom gitu. Kalau dulu mungkin narasumbernya harus datang ke TV-nya langsung. Jadi sekarang semuanya online dan advertising, terus ya promosi brand, apapun itu semuanya dilakukan online. Jadi menurut saya bisnis yang cukup oke buat saya jalanin kemudian hari ya. Saya sih udah planning nih. Tinggal di action aja karena kuncinya tuh kalau pengen bisnis tuh action sih. Iya. Itu sih kalau bisnis yang pengen saya jalanin ya. Terus kalau sekarang ini saya sebenarnya udah ada bisnis bantu orang sih, bisnis bantu orang. Jadi saya di industri insurance. Jadi kalau insurance ini saya tujuannya bukan buat cari cuan, tapi saya lebih pengen ngebantuin orang gitu. Karena saya punya pengalaman yang cukup pahit ya. Oke, gitu sih Pak. Oke, motivasional banget nih. Jadi mungkin karena udah go big lah ibarat katanya, jadi selain nyari cuan pastinya, kita nggak bohong kalau kita 6 orang bisnis pasti mikir cuan terus, tapi harus juga mengabdi kepada masyarakat dan kepentingan-kepentingan masyarakat nih. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan terakhir aja nih. Ada nggak sih pesan-pesan atau apa ya, kata-kata motivasi kah atau kata-kata penutup untuk seluruh pemirsa pada hari ini, dari yang mau mulai bisnis sampai yang orang even nggak tahu bisnis itu apa atau yang udah memulai, kira-kira apa nih masukan dari Pak Mikel nih? Oke, masukan dari saya ya, kata-kata ya. Oke, ini ada satu kata-kata yang saya lagi suka belakangan ini, yaitu jadilah orang pintar dan orang bijaksana. Kenapa jadi orang pintar? Karena orang pintar itu tahu apa yang dia mau, tahu apa yang dia pengen tuju, dan orang bijaksana tahu apa yang mereka nggak mau. Jadi kalau misalnya kalian pengen bisnis, kalian punya tujuan, go ahead gitu. Tapi jangan sampai kalian ngelakuin suatu hal yang seharusnya nggak kalian lakuin. Jadi kalian harus tahu itu sih. Menurut saya itu aja sih kata-kata dari saya. Jadi orang bijak dan orang pintar. Baik, bagus banget nih kata-katanya. Aku sendiri langsung termotivasi juga. Nah, itu dia teman-teman, perbincangan saya sedikit dengan Bapak Mikel. Selanjutnya, sampai bertemu di segmen selanjutnya. Saya Namraj, pamit undur diri. Selamat pagi.